Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ayat dari suratul Fatihah, Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Jalan yang senantiasa mengharap ridhamu, jalan yang senantiasa mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mohonkan ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Lalu yang mana jalan yang lurus? Allah tegaskan dalam Quran, wa aniqbuduni hadza siratal mustaqim. Sesungguhnya jalan yang lurus adalah menyembah kepada Aku. Janganlah kita menyembah selain kepada Allah, karena itu adalah jalan yang sesat, adalah kesyirikan, adalah kemunafikan. Jika kita telah bersaksi asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak Tuhan yang patut untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Sekali kita bersaksi di hadapan Allah, maka selamanya kita menjadi muslim yang sejati dengan kita menyembah kepada Allah, hanya kepada Allah, karena menyembah kepada Allah itulah jalan yang lurus. Menyembah kepada Allah jalan yang lurus, dengan kita hanya mengharapkan ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita dibekali jalan yang lurus, maka kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar hati kita tetap dan istiqomah berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Menjalankan perintah Allah, kita melaksanakan sholat, melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, kita bersedekah, berinfak, membayar zakat, menunaikan umroh, berangkat haji, dan lain sebagainya. Semoga Allah mengistiqomahkan hati kita, menetapkan hati kita, tetap kita berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan beribadah sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mohonkan kepada Allah Ta'ala agar hati kita senantiasa dijauhkan dari segala perbuatan-perbuatan yang merusak diri kita, perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perbuatan yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan syirik, perbuatan-perbuatan munafik, seperti Allah menjauhkan kita dari makan makanan yang haram, makan babi, makan dari sesuatu yang prosesnya diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala, makan sesuatu dari kita mencurinya, lalu diharamkan Allah Ta'ala kita berzina, diharamkan Allah Ta'ala berjudi, diharamkan Allah Ta'ala minum minuman keras yang memabukkan. Jauhkanlah ya Allah diri kami dari segala hal yang buruk, dari segala hal yang Engkau haramkan. Inilah makna dari kita bermohon kepada Allah Ta'ala agar Allah senantiasa memberikan petunjuk jalan yang lurus kepada kita, jalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
jalan di mana kita menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala, mengharap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kita menduakan Allah taala, jangan kita menyembah kepada selain pada Allah Subhanahu wa taala, menyembah patung, menyembah berhala, jin, iblis dan lain sebagainya. Jangan kita ikuti langkah-langkah setan, jangan kita ikuti nafsu setan, jangan kita ikuti pemikiran setan, karena setan adalah musuh yang nyata bagi kita. Alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Allah tegaskan dalam Quran, wahai anak-anak manusia, anak-anak Bani Adam, dan engkau ikuti langkah-langkah setan. Sungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Musuh yang nyata bagi kita adalah iblis, setan yang senantiasa mengajak kita, merayu kita agar kita terjerumus ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, mengajak kita, merayu kita untuk berbuat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mohonkan kepada Allah taala agar Allah meneguhkan hati kita untuk senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Sungguhnya itulah jalan yang lurus yang ditunjukkan Allah pada kita, mengikuti Quran, hadis dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf dan mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir kalam, usikum wa nafsi bitaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.